Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabat semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Jasmani rohani. Kali ini kita akan bicarakan tentang skill, keterampilan. Apa peran skill bagi karyawan dan seluk-beluknya, serta apa peran skill bagi para pengusaha. Di dalam paradigma HCD, sekarang namanya HCD ya, sudah bukan HRD lagi. Jadi human capital development. Kalau HRD itu human resources department. Jadi HRD itu memandang SDM sebagai sumber daya, resources. Tapi kalau HCD itu human itu dianggap capital. Human itu SDM itu dianggap modal, dan develop berkembang. Jadi nanti sekarang nggak ada lagi karyawan pensiun stroke, karyawan pensiun pengangguran, itu nggak ada lagi. Nah, kenapa? Karena saat pensiun karyawan itu sudah menjadi master. Karyawan itu masih sehat, dan pensiun itu bukan off dari bekerja loh ya. Usia pensiun 55. Mungkin sekarang naik 56, 57. Kondisi rata-rata masih sehat. Diharapkan masih sehat, masih segar, masih fit. Nah, jadi kita bicarakan skill dalam konteks kesana. Konteks kita pensiun, sudah punya master, sudah menguasai sesuatu, apapun itu. Nah, skill atau keterampilan ini sesungguhnya itu meningkatkan harga jual karyawan. Demikian juga pengusaha. Kalau yang dia punya skill yang tinggi, itu nilai marketnya akan naik, harga jualnya akan naik. Kemampuannya untuk mendapatkan nasabah, mendapatkan konsumen akan lebih baik. Setelah pensiun, bisa jadi para pegawai itu antara pensiun sampai Anda meninggal itu bisa lama loh mas. Begini, umpama Anda masuk kerja baru ya, itu 25 usianya, lalu Anda pensiun 55, berarti masa kerja Anda 30 tahun. Nah, dari 55 Anda mau umur berapa? 80 misalnya. Berarti Anda pensiunan itu 25 tahun, Pak. Hampir seimbang dengan masa kerja Anda. Jadi ini dalam kondisi tubuh yang masih sehat, masih segar bugar. Kalau tidak ada keterampilan, maka kita akan menjadi, bahasa Jawanya itu ngelangut, nggak ada kerjaan, banyak nongkrong, banyak mikir, tidak ada aktivitas. Nah, disinilah kita mau bicarakan bagaimana kita mengelola skill ini ketika kita aktif dari umur 25 sampai 55, supaya kita punya sangu pada saat kita sudah pensiun sampai kita meninggal dunia.
Teman-teman, pertama, kita harus punya paradigma, kita harus punya bekal skill. Skill itu kan terdiri dari pengetahuan yang diperlukan untuk mengerjakan sesuatu itu, tugas kita. Entah bagian operasional, entah bagian audit, itu kita punya pengetahuan yang cukup dan bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik. Nah, seringkali kita merasa baru cukup sudah merasa puas gitu. Sedangkan yang namanya skill ini itu seperti jawara-jawara silat itu. Di atas langit masih ada langit gitu. Di atas orang punya skill masih ada yang lebih skill lagi. Jadi kita harus mengasah terus, update terus gitu. Jadi paradigmanya adalah belajar, kerja, belajar, kerja, belajar, kerja. Baik itu diselenggarakan kantor maupun Anda belajar sendiri. Ya, jangan anggap semua orang mau mengajari Anda. Tapi kita sendiri yang berinisiatif untuk mempelajari. Caranya gimana, Pak? Gampang. Catat pekerjaan-pekerjaan Anda supaya bisa Anda simpan. Ya. Kalau ada aplikasi-aplikasi yang perlu, kalau Anda mau etis, ya itu jangan di-copy. Tapi Anda pahami sampai mendetil, kemudian Anda catat. Buat apa? Kelak nanti tadi kalau udah Anda pensiun, itu bisa berguna. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang Anda geluti mungkin selama 5 tahun, mungkin selama 10 tahun, itu catat. Itu. Dan biar tidak berat, itu mulai dari awal Anda bekerja, itu 1 hari 1 ilmu aja. 1 hari 1 ilmu, pelajari. Ya, 350 hari lah. Kita hitung ya, jangan 365 lah, ada liburnya, ada cutinya gitu ya. Berarti 350 ilmu dalam 1 tahun Anda dapat kumpulkan itu. Nah, kalau 30 tahun kan 10.500 ilmu, Pak. Gitu. Jadi 1 hari 1 ilmu Anda harus kuasai. Anda catat. Dan ilmu ini dari mana, Pak? 1, dari lapangan. Kalau Anda marketing, Anda keluar ke pasar, ke nasabah, Anda menemukan hal-hal yang aneh, Anda menemukan hal-hal yang Anda nggak tahu, Anda pulang ke kantor, tanyakan sama yang tahu. Ini apa ya, Pak? Maksudnya ini gimana? Tadi saya ketemu orang nanyakan ini, Pak. Itu Anda ketahui. 1 hari 1 ilmu Anda cari. Karena ilmu itu adalah dicari. Ilmu itu tidak datang dengan sendirinya. Ya, yang Anda timbulkan dalam hati adalah dan pikiran adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, aku mau tahu. Kenapa aku mau tahu? Karena itu berguna untukku itu. Bergunanya kapan nanti? Kalau pensiun atau resign gitu kan. Jadi kita udah punya ilmunya. Ya, kemudian apalagi caranya? Diskusi, sharing, bahas kasus-kasus. Nah, itu kapan, Pak? Kan jam kerja, Pak, sibuk, Pak. Nah, makanya dengan paradigma HCD tadi, Anda kembangkan diri Anda sendiri. Kan kalau pulang jam 5 kan tanggung. Sekalian kayak tunggu maghrib, kan ada waktu setengah jam, 15 menit untuk diskusi dengan teman, sharing dengan senior, bahas kasus-kasus dengan audit, dengan siapapun, supaya Anda punya ilmu banyak. Bukan untuk sekarang, tapi untuk bekal Anda nanti, serta untuk meningkatkan daya jual Anda.
Jadi karyawan yang punya skill dan punya pengetahuan lebih itu pasti akan bersinar, pasti akan terlihat gitu. Dan ini mengakselerasi diri Anda untuk tambah harga jualnya tinggi. Nah, kemudian tidak ada jaminan teman-teman Anda akan sampai pensiun. Hal-hal yang tidak diperkirakan kadang terjadi. Mungkin Anda resign, ya kan, bisa terjadi kan. Mungkin Anda PNS gak bakalan resign, tapi bisa juga resign swasta atau pegawai-pegawai yang lain. Bisa pensiun, bisa tidak. Atau nih, amit-amit nih, perusahaan Anda bekerja ada pengurangan karyawan dan Anda terkena. Mau apa? Jadi tapi kalau Anda punya skill yang fix, yang Anda tahu persis, Anda bisa jalanin sendiri, maka Anda akan aman. Ya kan? Itu ya teman-teman ya. Jadi paradigmanya adalah bekali diri Anda dengan skill yang bisa Anda lakukan pada saat Anda nanti sendirian. Anda sudah tidak digunakan lagi di kantor, maka Anda bisa ngajar, Anda bisa bikin konten di YouTube, Anda bisa jadi konsultan, Anda usaha sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.